yang senasib, banyak juga yang akan membantu, banyak juga yang akan memberi kekuatan, dan untuk pelaku mudah-mudahan kalian semua segera kena batunya. Mendapat yang kayak underestimate atau apa gitu, aku nggak pernah dapat diskriminasi itu karena ya people already know apa yang bisa aku lakukan, skill aku ya kalau aku kan di bidang entertain ya gitu, dan aku orang yang selalu profesional dalam kerja gitu, jadi aku tidak merasakan itu. Tapi tidak bisa dipungkiri aku melihat banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu di sekeliling aku sendiri, itu banyak. Kayak ya kita kan underestimate orang yang kita nggak tahu. Saya ada, mohon maaf ya, misalnya pemain baru atau apa, ya orang bisa kayak siapa lu siapa sih, bisa kayak gitu-gitu loh, hal-hal kayak gitu. Terus banyak lah kejadian-kejadian pelecehan ya dalam bentuk apapun, itu banyak banget terjadi khususnya di dunia entertainment. Even yang kita lihat di TV pun hiburan buat kita, itu kita kayak menormalkan, kita kayak memaklumkan perilaku bullying, perilaku harassment yang ya itu jadi bahan ketawaan, itu jadi bahan bercandaan. Menurut saya itu miris, karena itu jadi kayak mengedukasi masyarakat bahwa oh hal itu nggak apa-apa, itu kan bercandaan doang, it's just a joke, kok kayak gitu dimasukin hati sih. Padahal itu ya lu kayak mengedukasi bahwa hal-hal seperti itu wajar aja dilakukan karena itu hanya joke, itu hanya bercandaan gitu. Tapi kan kakak, kan ini kan di TV kan biasanya banyak, tadi ada yang bilang kayak terkena pelecehan seksual. Kakak juga sendiri mengalami itu kan sejak kecil atau enggak. Saya di sini di kampanye ini saya bukan yang speak up as dari victim ya, bukan dari point of view korban gitu. Saya tuh sebagai yang mengencourage orang lain untuk berani speak up gitu. Jadi thankfully aku tidak pernah mengalami itu, pelecehan seksual, pelecehan apapun itu, catcalling apa sih. Oh kalau catcalling sih gue hajar balik ya, karena kan gue tipenya yang kayak ya lo nggak bisa macam-macam sama gue gitu. Gue selalu kayak gitu. Kalau ada yang bullying saya akan fight back. Saya tipe yang kayak gitu. Tapi tidak semua orang bisa kayak saya. That's why kayak aku di sini tuh untuk mengencourage bahwa ya lo sebagai korban bukan berarti lo layak digituin, bukan berarti lo pantas digituin, enggak. Ya lo harus berani speak up, karena pada saat lo tidak speak up ya tidak akan ada yang bisa membantu, tidak akan ada yang bisa menolong, dan pada saat lo tidak speak up tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi sama diri lo nggak akan bisa pulih gitu. Tapi kalau saya boro-boro ada orang pelecehan, orang baru ganggu gue dikit ya gue sikat lah, enak aja lo. gitu. Saya enggak. Tapi kalau misalnya kayak catcalling ya. Catcalling itu adalah hal yang kayak itu kayak budaya Indonesia yang sungguh annoying. Kayak even di kampus saya ya, saya pernah dapat catcalling. Jadi kayak saya di-sweet-sweetin gitu dari jauh. Leoni gitu-gitu ya. Yang menurut mereka itu lucu. Terus gue marah dong waktu itu kan, kayak ya gue marah gitu kan, kayak gue marahin gitu. Habis itu gue masuk thread Kaskus, masih zaman Kaskus waktu itu ya. Gue masuk thread dibilangnya Leoni sombong karena pas dipanggil dia malah marah. Jadi pada saat gue yang jadi korban catcalling terus gue marah, gue yang dijadiin victim. Katanya sebagai public figure gue sombong gitu. Jadi tapi gue nggak peduli karena gue melakukan apa yang menurut gue benar. Karena pada saat lu memanggil gue dengan sopan, gue akan meladeni lu dengan sopan. Tapi pada saat lu memanggil gue catcalling yang sweet, nggak jelas kayak preman kampung gitu, ngapain gue ngeladenin lu? Terus lu punya hak apa untuk ngatain gue sombong, padahal lu yang lu yang harusnya ngaca bahwa apa yang lo lakukan itu nggak benar. Soalnya banyak kejadian kayak gitu. Terus kayak bullying, itu kan kayak budaya kita dari sekolah. Budaya dari sekolah itu kebawa sampai ke tempat kerja. Jadi masih ada istilah senioritas, junioritas, apa segala macam. Dari dulu gue udah paling gak suka kayak gitu. Gue selalu kalau kayak udah senior mau sosok jagoan, gue ladenin. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa itu mendarah daging. Jadinya
gue nggak heran juga kalau misalnya perilaku bullying itu kebawa sampai ke lingkungan pekerjaan yang harusnya udah pada dewasa, udah pada bekerja masing-masing sesuai kapasitasnya, masih aja ada senioritas ngebully ini itu segala macam. Ya itu tadi, karena itu kayak udah budaya, dimaklumi, dinormalkan. Nah, itu yang pengen kita sadarkan ke orang-orang bahwa itu perilaku tidak normal. Jangan memaklumi tindakan-tindakan seperti itu. Jangan memaklumi perilaku-perilaku seperti itu. Apalagi kita sebagai perempuan, kita harus fight back. Kita harus mengumpulkan kekuatan diri sendiri untuk kita harus respect sama diri kita sendiri. Pada saat kita udah respect sama diri kita sendiri, kita akan bisa melawan orang yang tidak respect sama diri kita sendiri. Kak, sedikit dong, ibaratnya dulu kan dikenal dengan nyanyi cilik. Sekarang apa kabar sih, udah lama banget kan? Nah, sudah melenceng dari event. Iya kan? Apa? Jadi kita soal itu, apa kabar lah, udah lama ketemu. Baik. Saya gini-gini aja. Kalau ada kerjaan syuting, kalau nggak ada nganggur di rumah, enak kan? Oke, ada lagi soal ini? Kak, mungkin pernah ada teman yang pernah Ada. Jadi, kenapa juga salah satunya aku ke-trigger banget sama ini, karena belum lama salah satu follower saya DM. Salah satu follower saya DM di Instagram, dia speak up bahwa dia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri, dan dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri kenapa? Karena pada saat dia mencoba mencari pertolongan ke keluarga itu malah bilang, lu jangan ngomong ke orang-orang, tutupin, itu kan aib keluarga. Ya udah, disimpan aja. Jadi kayak dia merasa diri dia tidak berharga karena pada saat dia mencari pertolongan, yang dia dapetin malah itu. Nah, entah gimana ceritanya dia reach out ke saya di DM. Kebetulan pas saya buka DM-nya, saya baca, ya saya respon. Sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa ya, saya hanya merespon. Saya cuma mendengarkan cerita dia, menguatkan dia seperti yang kayak tadi saya bilang bahwa kan dia bilang bahwa dia tidak berharga ini segala macam. Aku cuma menguatkan kayak, no, kamu itu berharga. Kamu itu tidak kotor. Yang kotor itu orang yang melakukan pelecehan sama kamu. As simple as that. Dia ngerasa kayak punya kepercayaan diri lagi untuk bangkit. Dia nggak berpikir soal bunuh diri lagi. Dia akhirnya kayak apa ya? Kayak punya ngerasa kayak dia gain harga dirinya dia lagi, dan dia akhirnya mencoba untuk pengen sembuh, pengen lebih merasa berharga, dan sekarang dia udah kayak punya sesuatu yang dia bisa banggakan. Aku lihat self confidence-nya udah baik, self worth-nya udah bangkit lagi, dan dia nggak lagi dikit-dikit nyalahin diri sendiri. Jadi sesimpel kayak aku berasa aku nggak melakukan apa-apa ya, tapi dia selalu kayak berterima kasih gitu sama aku karena ada satu orang yang percaya sama dia. Itu tuh kayak udah jadi kayak itu udah cukup untuk dia bisa mengambil langkah selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Kadang kita nggak bisa menyepelekan even hal sekecil apapun. Makanya jangan pernah kalau ada orang cerita ke kamu soal pelecehan yang diderita dia, jangan pernah kayak, udah jangan ngomong-ngomong, udah itu salah lu kali, udah maklumi aja, emang dia begitu orangnya. Please jangan pernah kayak gitu, karena pada saat dia udah berani untuk speak up aja, itu udah mengumpulkan segala keberaniannya, udah menghilangkan segala rasa malunya, dan itu benar-benar dia butuh pertolongan. Jadi kalau kita ngelakuin itu ke dia, kita ucapin yang kayak udah ditutupin, udah lu jangan sebut nama orangnya, kan dia orang terkenal, dia ini dia itu, lu ntar mencemarkan nama baik segala macam, lo malah membuat korban menjadi semakin korban lagi. Itu namanya dia double triple combo korban. Udah dia jadi korban, gak dapet support dari orang yang dia percaya. Jadi pada saat ada orang yang udah berani open dan speak up, kalau kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin, dengerin itu udah cukup, tanpa ngejudge dia apapun. Itu udah cukup. Nggak perlu kita nggak ngerti deh, kita harus ngapain, kita kadang nggak ngerti ya. Dengerin aja, dengerin tanpa menghakimi dia. Tapi dengan ada kebanyakan kekerasan ya, mungkin dalam rumah tangga juga iya, mungkin dalam pacaran juga jadi trauma gitu nggak sih kalau ada lebih dari Gak ada urusannya itu, gak ada urusannya.
Saya tumbuh di lingkungan keluarga bahagia, nggak ada urusannya sama itu. Pilihan hidup saya itu ya pilihan saya sendiri, nggak ada urusannya sama yang lain-lain. Dan jangan disangkut pautkan. Anda wartawan MNC, awas menyangkut pautkan ya. Kalian suka bikin narasi yang lucu-lucu soalnya. Kayak gitu berarti menjadi pilihan kakak juga ya. Iya, dan ini udah mulai menyimpang. Jadi mari kita sudahi sampai di sini, oke? Oke, untuk korban aku harap dengan campaign ini semakin banyak orang yang berani speak up, semakin banyak orang yang merasa bahwa kamu tidak sendirian, banyak yang senasib, banyak juga yang akan membantu, banyak juga yang akan memberi kekuatan, dan untuk pelaku mudah-mudahan kalian semua segera kena batunya.